Ya, saya akan menghubungi Ketua Paguyuban Korban Undang-Undang ITE Muhammad Arsyad dan sudah juga terhubung dari luar studio Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo. Selamat malam, Bang Arsyad. Selamat malam, Prof. Henry. Selamat malam, Mbak Nana. Oke, saya ke Bang Arsyad dulu nih. Bang Arsyad tadi ditantang oleh Bang Effendi Simbolon, anggota DPR Komisi 1, yang bilang tidak ada tuh pasal karet dan mana korban-korbannya. Jadi saya hadirkan Anda, ada berapa persisnya jumlah anggota Paguyuban Korban Undang-Undang ITE ini? Alhamdulillah, ya kalau sampai hari ini itu udah ratusan, tetapi itu tidak semua yang kita tampung. Kalau di 2019 data dari Mabes Polri itu ada sekitar 1.500 pelaporan yang masuk di terkait dengan Undang-Undang ITE. Walaupun memang di dalam realitanya itu hanya sekitar 40-50% yang maju sampai pengadilan, selebihnya itu diselesaikan di kepolisian. Nah, saya sedikit mau menggambarkan terkait dengan apa sih yang menjadi karet dari Undang-Undang ITE ini. Saya ambil contoh, teman, saya mohon Mbak Nana jangan dilaporkan ya. Saya melihat Mbak Nana cantik karena hidungnya mancung. Terus saya mengatakan Mbak Nana itu cantik, hidungnya mancung kayak Pinocchio. Nah, di dalam Undang-Undang 310 ayat 11 itu bisa dimasuk kategori 310 karena pencemaran. Terkecuali kalau saya mengatakan Mbak Nana hidungnya mancung kayak Pinocchio, pasti tukang bohong. Berarti ada tuduhan. Di situ masuk di pasal penghinaan. Nah, di Undang-Undang ITE, halo? Ya, di Undang-Undang ITE, kedua norma itu masuk. Padahal pencemaran di KUHP pasalnya itu hanya 9 bulan, di 27 ayat 3 pasalnya itu langsung naik jadi 4 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan siapa subjek hukum dari pelapor. Nah, di dalam putusan MK jelas mengatakan orang yang bisa melaporkan Undang-Undang ITE ini harus mengacu kepada 310-311 KUHP. Nah, 310-311 subjek hukumnya itu adalah orang. Sementara di Undang-Undang ITE subjek hukum itu adalah orang dan perusahaan. Nah, badan hukum. Ya. Yang ketiga, ya Mbak. Bang Arsyad, boleh kasih kami satu contoh kasus begitu bagaimana kemudian multitafsir ini atau pasal karet ini membuat orang-orang yang seharusnya tidak dipidana menjadi dipidana? Ada satu orang wartawan, jurnalis di daerah saya, Makassar sana, itu dia menulis berita. Jurnalis ini berbadan hukum, dia menulis berita terkait adanya dugaan korupsi salah satu anak putra mahkota wali kota yang ada di Sulawesi Selatan sana. Nah, tulisannya itu dilaporkan karena dianggap ujaran kebencian. Nah, kami sempat ditahan. Kami pada saat proses penangguhan kami sempat berdebat dengan kepolisian maupun kejaksaan. Okay. Sebenarnya kenapa dia ditahan? Menurut kepolisian dan kejaksaan dia ditahan karena anak dari pejabat tersebut mewakili golongan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE itu adalah karena dia anak bupati atau anak wali kota. Nah, di mana bentuk salahnya? Kenapa antar golongan anak wali kota bisa mewakili golongan syarat tertentu? Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, ya. Saya ingin lempar dulu ke Bang Effendi untuk ditanggapi. Bang Effendi, silakan. Ya, artinya kan nggak ada yang signifikan menjadi pasal karet. Ini kita kalau mau berdebat, saya siapin waktu loh, 1 tahun sama Anda. Dan tolong jangan dibuat paguyuban korban Undang-Undang ITE lah. Ngapain sih dibuat-buat paguyuban segala? Itu mengatur sendi-sendi kehidupan manusia kok di dunia maya kok dibuat asosiasinya. Ya jangan kita kemudian mewadahi yang nggak penting. Itu Prof. Henry itu kami berdarah-darah itu untuk menempatkan minimum requirement, minimum aturan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi di dunia digital. Itu baru awal permulaan. Masih ada undang-undang yang harus menata kita demi persatuan kesatuan dan demi norma-norma. Jadi jangan ditarik ke kasus-kasus kecil, kasus besar yang rame aja yang soal Omni itu terbukti di pengadilan dia dengan sengaja kok melakukan pencemaran itu. Oke. Jadi jangan kemudian satu kasus Bang Effendi, menghilangkan
Bang Effendi, tapi Ya. masa sih Anda wakil rakyat menganggap kasus yang terjadi pada rakyat-rakyat kecil sebagai hal tidak penting dan kemudian mereka mau membentuk paguyuban, saling menguatkan juga Anda kritik. Bagaimana nih Bang Effendi? Masa sih tidak ada rasa sensitivitas Anda sebagai wakil rakyat melihat korban-korban Undang-Undang ITE ini berkumpul saja Anda kritik? Bukan, justru saya katakan kita melindungi norma-norma kaidah-kaidah budaya bangsa kita 270 juta. Tidak kemudian kita Saya tidak paham meniadakan. maksudnya apa itu. Silakan Asvin. Ya, pertama kalau ngasih nama aja udah nggak boleh, itu kan karakter kekuasaan ya, watak kekuasaan. Yang kedua tadi, sebetulnya itu jelas sekali, itu pasal karet dan yang ditolak oleh teman-teman Paku ITE ini kan bukan seluruh undang-undangnya, tapi pasal-pasal tertentu. Tapi kemudian anggota dewan kita membawanya ke seluruh undang-undang. Menurut saya itu udah salah logika itu. Yang dibicarakan bukan menghapus seluruh undang-undang, tapi pasal-pasal karet yang memakan korban. Dan korbannya ada di depan mata kita. Gitu. Dan bagaimana bisa kita katakan tidak ada pasal karet kalau tidak disebut siapa korbannya. Kan saya bilang tadi KUHP jelas. Barang siapa menghina orang lain. Nah orang lain itu di dalam undang-undang ITE tidak ada. Kita tolong kita pilah-pilah. Mana yang korban karena peran dari penegak hukum. Mana korban yang karena salah penafsiran. Mana korban yang benar-benar yang memang dia adalah pelaku. Ya betul, semuanya itu ada. Jangan kita kemudian mengeneralisir juga. Betul. Masih lebih banyak manfaatnya itu undang-undang ada. Daripada kita tidak diatur sama sekali. Pasal-pasal penghinaan itu akan merajalela kalau nggak diatur. Saya ingin lempar ke... Selama kita tidak dengan sengaja melakukan penghinaan di dunia maya, di dunia digital, nggak akan ada masalah kepada Anda. Pak Effendi, dampak sosial dari undang-undang itu jelas, Pak Effendi. Kami ada satu korban yang melaporkan itu adalah kakak iparnya sendiri. Hanya karena membuat status BBM terkait dengan hutang piutang. Jadi bagaimana pemikiran orang sekarang, saudara, adik ipar, kakak ipar melaporkan adik iparnya hanya karena perasaan. Mas Muhammad Arsyad, seluruh dunia itu ada undang-undang ITE-nya. Jadi kita nggak punya undang-undang gitu, nggak usah ada aturannya. Nih, bagaimana sih? Dari tadi saya pikir wakil rakyat kita tidak mendengarkan ya bahwa yang dibahas itu bukan menghilangkan undang-undang ITE, tapi pasal-pasal tertentu. Gitu saya jadi heran. Iya, pasal-pasal tertentunya nggak apa gitu. Kita hafal, Mbak. Jangan kemudian menarik-narik 1-2 pasal, kemudian menghilangkan dari esensi daripada undang-undang itu sendiri. Bukan 1-2 pasal, saya mohon tapi kalau Pak dari... Basrul, Oke. sampaikan juga ke Presiden, jangan kemudian ikut menyebut juga pasal karet. Akhirnya jadi seperti ini. Saya ingin lempar ke Pak Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo. Pak, Anda kan Ketua Panja Revisi Undang-Undang ITE 2016 dari pemerintah ya, Prof. Henry? Ya. Dan sekarang muncul wacana merevisi undang-undang ini yang datangnya juga dari pemerintah. Bagaimana kemudian harus membaca ini? Ya, memang undang-undang ini ada masalah, ya memang ada pasal karet, apakah memang diakui seperti itu? Presiden sendiri loh yang bilang. Presiden kan sebenarnya kan memberikan semacam bola lambung untuk apakah nanti dikaji. Kalau saya melihat bahwa pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada yang karet. Tetapi kalau mau lebih diperjelas lagi, boleh-boleh saja. Mau dilengkapi lagi, boleh-boleh saja. Contohnya tadi, ada pernyataan yang salah dari Asfinawati tadi. Yang pasal 27 ayat 3 itu, Undang-Undang ITE itu tidak pernah lepas dari KUHP. Betul. Norma Undang-Undang ITE itu cuma mendistribusikan, mentransmisikan, dan dapat diaksesnya. Itu saja normanya. Betul. Kemudian yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu, coba Anda lihat sekarang di penjelasan pasal 27 ayat 3, mengacu pada delik pencemaran nama baik, delik fitnah di KUHP. Artinya mengacu ke 310, 311. Itu loh. Apa itu 310? 310 jelas. Jadi yang dilarang adalah mendistribusikan konten atau muatan informasi elektronik yang muatannya adalah menuduhkan sesuatu hal pada seseorang, bukan lembaga, bukan pemerintah, bukan DPR, seseorang. Ya, kita semua itu kan sudah tahu jelas. itu ya. Kita semua tahu itu, Pak. Tapi kalau kenapa Bapak dan pemerintah diam saja kalau posisinya seperti itu sehingga jatuh korban? Loh, tidak. Korban tidak. itu dari mana? Kita sudah menjelaskan Kepolisian itu kan di bawah Pak Presiden langsung, tidak ada mengatakan, kementerian.
Oke. Makanya Pak Presiden, sebentar, saya sudah dari tadi menunggu mau ngomong, tolong. Makanya Pak Presiden mengatakan, memerintahkan kepada Kapolri dan kepada Kejaksaan untuk membuat panduan. Ini pengertian-pengertian ini yang harus dibuat di dalam panduannya itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya bukan orang itu tidak boleh mengkritik. Oh boleh, sepanjang kritik itu adalah sebuah reaksi penilaian, menganggap atau kata-kata tidak setuju, menganggap sesuatu itu keliru, itu boleh. Yang tidak boleh adalah melanggar undang-undang. Nah, undang-undangnya apa? Undang-undangnya adalah tidak boleh menyebarkan informasi, kalau pasal 27 ya, menyebarkan informasi elektronik yang muatannya adalah tuduhan pada seseorang yang tidak dibuktikan. Kita akan lanjutkan, kita harus break, kita akan lanjutkan, tapi yang jelas Pak Henry, Anda kan juga kemudian datang ke daerah-daerah, menjadi saksi ahli dari beberapa kasus yang memang menurut Anda salah interpretasi. Jadi Anda sendiri menemukan di lapangan ada banyak pihak yang memang salah menginterpretasikan pasal-pasal ini kan? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di Mata Najwa.